Ini juga termasuk tema yang telah kita ulas beberapa tahun yang lalu, dan kini saatnya mengupdate semuanya dalam list top 10. Tentunya dengan sedikit penambahan yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Karena bagaimanapun, kita berterima kasih pada para penonton yang dengan sangat detail mengemukakan masukannya lewat kolom komentar. Buat yang belum paham dengan ulasan kali ini, singkatnya ini merupakan kesalahan kecil dalam proses pemanggilan mecha ataupun proses gatainya. Walaupun bukan hal besar yang berpengaruh terhadap jalan cerita, tapi kesalahan kecil semacam itu tetap menarik untuk dibahas. Bukan untuk merendahkan rumah produksi yang dimaksud, melainkan sebagai catatan bahwa siapapun bisa melakukan kesalahan, termasuk dari Tokuvex Indonesia bahkan. Kalau begitu langsung saja kita simak top 10 kesalahan dalam adegan transformasi dan juga peluncuran mecha di Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Battle Shark Battle Fever J. Buat generasi saat ini, mungkin perlu tahu bahwa Battle Fever J merupakan Super Sentai pertama yang menggunakan robot raksasa yang berupa humanoid mecha tentunya, di mana teknologi perfilman saat itu juga sudah mulai ada kemajuan di berbagai sisi. Namun bagaimanapun juga, tetap ada aspek kecil yang nampaknya luput dari penglihatan. Pada saat peluncuran Battle Shark, yakni sebuah carrier raksasa yang berbentuk kapal selam, di mana kendaraan itu diluncurkan dari sebuah hangar raksasa yang berada di dasar laut. Dan perlu diketahui pula, Battle Shark adalah carrier yang membawa Battle Fever Robo ke area pertempurannya, karena belum ada konsep gatai pada saat itu. Dan disinilah menariknya, pada saat Battle Shark keluar dari permukaan laut, kita bisa menyaksikan bahwa ada tali atau semacam kabel pada bagian depannya, di mana itu sebenarnya adalah bagian dari properti shooting yang berfungsi sebagai alat bantu gerak manual agar Battle Shark terkesan seperti benar-benar terbang. Bahkan pada beberapa adegan saat Battle Shark terangkat pun ada beberapa tali yang terlihat di sana. Sebenarnya itu cukup wajar pada era itu. Bahkan properti tali tersebut masih digunakan sampai beberapa tahun ke depannya. Oleh karena itu, selalu ada proses editing yang detail untuk menyembunyikan tali yang bahkan sangat tipis tersebut. Gokaiyo Kaizoku Sentai Gokaiger. Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa ada sedikit kesalahan dalam proporsi Gokai Galeon sebagai kapal bajak laut Gokaiger, terutama pada adegan-adegan tertentu dalam serisnya. Bisa kita lihat bahwa mecha sekaligus markas bagi Marvelous dan kawan-kawannya tersebut memiliki estetik kapal bajak laut Eropa abad pertengahan, dilengkapi dengan layar-layar penggerak yang seluruhnya berwarna merah, yang lebarnya nampak melebihi ukuran kapal itu sendiri. Ingat ya, namun pada saat proses penggabungan menjadi Gokaiyo, layar Gokai Galeon yang tadinya besar tiba-tiba menjadi sekecil ini. Hal itu karena layar tersebut akan difungsikan sebagai bagian armor depan bagi Gokaiyo. Padahal sebelumnya, semua layar kapal tersebut sangatlah lebar dan juga besar, bahkan sesaat sebelum semuanya digabungkan menjadi satu. Hal itu karena kebanyakan Gokai Galeon menggunakan properti khusus, terutama saat ia terbang di angkasa atau di langit-langit planet bumi. Tapi saat melakukan proses gatai, properti Gokai Galeon yang digunakan adalah properti yang sama seperti versi mainannya. Maklum, karena bagaimanapun adegan gatai dalam Super Sentai adalah sekaligus menjadi tutorial cara menggabungkan mainannya. Life Boxer Choujuu Sentai Lifeman. Ini juga termasuk hal baru dalam list kali ini. Walaupun sedikitnya pernah kita bahas di video dengan tema berbeda, dan kali ini juga termasuk masalah proporsi seperti bahasan Gokaiyo di segmen sebelumnya tadi. Dan buat yang belum pernah tahu, Life Boxer adalah mecha milik Vinsai dan juga Black Bison yang merupakan additional ranger dari serial Lifeman. Sebagian besar bagian atas tubuh Life Boxer dibentuk dari mecha milik sang ranger hitam, yakni Bison Liner. Dan disinilah bukti bahwa adanya perbedaan proporsi yang dimaksud. Seperti yang bisa kalian lihat, bahwa tubuh Life Boxer sangat lebar dan juga sangat besar pada saat proses gatainya. Namun, pada saat sudah dalam posisi bertarung, terlihat sekali bahwa tubuh robot tersebut jauh lebih ramping daripada sebelumnya. Dan sekali lagi, penjelasan akan hal tersebut hampir sama seperti Gokaiyo barusan,
di mana pada saat adegan gatai, yang digunakan adalah properti yang disamakan dengan versi mainannya. Namun pada saat adegan bertarung, yang digunakan adalah properti kostum yang disesuaikan dengan kondisi serta ukuran tubuh shoot actor yang mengenakannya. Dan sebab itulah, akan sangat mustahil jika ukuran kostumnya dibuat akurat seperti yang ada pada versi mainannya. Q-Reno, Uchu Sentai Q-Ranger. Kalau ini agak berbeda dengan sebelumnya, sebab kesalahan ini spesifik ada pada episode tertentu, seperti pada episode keempat saat perdana kemunculan Washi Voyager milik Washi Pink. Dan disitulah pula muncul formasi gatai baru yang melibatkan mecha milik Ranger Pink itu. Tapi lucunya, pada lengan kanan yang dibentuk dari Kajiki Voyager milik Kajiki Yellow, justru muncul logo milik Tenbin Voyager. Padahal, Mecha Ranger Gold tersebut tidak ada pada formasi tersebut. Bahkan uniknya, kesalahan tersebut terkopi pada footage yang digunakan pada episode keempat Power Rangers Cosmic Fury. Sama halnya dengan penggabungan Ryuteo, yakni formasi Ryu Voyager yang biasanya digabungkan dengan Koguma Voyager dan juga Sasori Voyager. Akan tetapi jika digabungkan dengan Voyager lain, justru tetap memperlihatkan bagian lengan Koguma dan juga Sasori Voyager. Dan itu terus terjadi pada formasi apapun, seperti pada episode ke-14, di mana yang digabungkan adalah Hebitsukai dan juga Tenbin Voyager menjadi kedua lengannya. Kesalahan tersebut karena footage pembentukan helmetnya adalah footage yang berulang-ulang kali dipakai tanpa adanya modifikasi. Time Robo, Mirai Sentai Time Ranger. Kalau ini mungkin tidak ada kesalahan sama sekali pada penggabungan ataupun proses peluncurannya, melainkan proses bagaimana para Time Ranger bisa masuk ke dalam mekanya masing-masing. Seperti yang kalian tahu, bahwa untuk mencapai Time Jet milik mereka, Time Ranger harus menaiki sebuah pesawat kecil yang bernama Time Flyer. Dan disitulah kocaknya, karena pada saat hendak melompat kepada Time Jetnya masing-masing, mereka justru melompat ke arah yang random dan juga terkesan terbalik-balik, di mana Time Blue melompat ke Time Jet 4 milik Time Yellow, Time Pink melompat ke arah Time Jet 3 milik Time Green, Time Green ke arah Time Jet 2 milik Time Blue, serta Time Yellow melompat ke arah Time Jet 5 milik Time Pink. Satu-satunya orang yang melompat ke mekanya sendiri adalah Time Red, sebab ia berada di paling tengah. Namun lucunya, sepersekian detik kemudian mereka tetap mendarat pada kokpit Time Jet mereka sendiri. Padahal sebelumnya mereka terkesan melompat ke arah yang acak. Kenapa disebut kesalahan? Karena tidak ada penjelasan mengapa itu bisa terjadi dan seakan juga tidak mengikuti continuity yang seharusnya. Muteki Shogun dan Kakuredai Shogun Ninja Sentai Kaku Ranger. Dalam hal ini cukup banyak sekali kesalahan continuity dalam peluncuran mecha milik Sentai bertema ninja ini. Kita mulai dari Muteki Shogun yang merupakan mecha pertama dengan penggabungan 5 Kyodaijutsu berbeda. Sejak episode perdana kemunculan Muteki Shogun, terlihat bahwa 5 Kyodaijutsu yang hendak menggabungkan diri akan berlari secara beriringan. Dan bisa kita lihat, dari arah samping ada Red Saruder yang paling dekat dengan kamera, diikuti oleh White Card, Blue Logan, Yellow Kumar, dan kemudian Black Gamma. Ingat ya posisinya, tapi sepersekian detik selanjutnya, posisi mereka sepertinya berubah saat angle kamera diambil dari arah depan, yakni Red Saruder tiba-tiba berada pada bagian paling tengah dan yang lainnya bertukar posisi kecuali Black Gamma. Hal itu terkesan sangat aneh, walaupun sebenarnya itu cuma bagian dari sebuah visualisasi semata, namun tetap tidak mengikuti continuity. Selanjutnya ada proses peluncuran mecha keduanya, yakni Kakuredai Shogun, yang terdiri atas 5 mecha berbentuk hewan, di mana pada angle kamera samping, terlihat God Saruder milik Ninja Red diletakkan pada posisi paling tengah. Namun kemudian saat angle kamera dari depan, posisinya bertukar dengan God Kumar. Bahkan saat angle kameranya berada pada bagian atas, terlihat God Saruder juga nampaknya berada di belakang God Gamma. Hal itu mungkin saja terjadi karena God Saruder bisa berlari dengan sangat cepat, sehingga bisa berubah posisi kapan saja, namun tetap merusak continuity dan juga blocking yang seharusnya. Bay Area 55 dan Victory Robo QQ Sentai GoGo 5.
Sangat unik untuk kasus yang satu ini, sebab GoGo 5 memiliki proses gata yang sangat realistis, bahkan untuk sekelas era 90-an akhir, di mana banyak seri setelahnya yang tidak kepikiran sampai situ. Namun tetap ada miss adegan yang nampaknya terkesan seperti sebuah kesalahan. Seperti pada Bay Area 55 yang terangkat ke permukaan laut. Terlihat bahwa hangar peluncuran tersebut sangat dekat jaraknya dengan Tokyo Bay Aqualine yang terlihat di posisi sebelahnya. Namun beberapa saat kemudian, terlihat bahwa Bay Area 55 tersebut berjarak cukup jauh dengannya. Sebagian berpikir mungkin karena angle pengambilan gambarnya yang terlihat dari depan. Namun itu tetap tidak masuk akal secara proporsi dan juga jarak sebenarnya. Walaupun itu hanyalah visualisasi hasil editan dengan menggabungkan footage Tokyo Bay Aqualine sesungguhnya dengan footage yang dibuat di studio. Masih ada kesalahan lainnya, yakni saat torso Victory Robo diangkat oleh Greenhofer, bagian kakinya yang disebut sebagai Victory Walker memiliki semacam meriam air di bagian atasnya. Namun sepersekian detik kemudian, saat hendak disatukan, terlihat bagian cannon tersebut sudah tidak ada. Memang benda itu bisa dilipat ke belakang, namun proses itu tidak ditunjukkan pada adegan gatainya, sehingga merusak sedikit continuity kecil yang seharusnya ada. Five Robo Chikyu Sentai Five Man. Ini adalah salah satu yang memiliki kesalahan kecil dalam proses peluncuran serta penggabungannya, di mana jika perlu dijelaskan bahwa Five Robo terdiri justru hanya pada 3 single mecha saja, yakni Sky Alpha, Land Gamma, dan juga Carrier Beta. Dan pada saat peluncurannya, itulah adanya kesalahan yang dimaksud. Perhatikan posisi berikut, di mana Land Gamma berada pada sisi kiri jika dilihat dari angle depan kamera, sementara Carrier Beta berada pada sisi kanannya. Namun sepersekian detik kemudian, saat mereka meluncur bersamaan pada frame yang berbeda, entah kenapa, posisi Carrier Beta dan Land Gamma justru berpindah tanpa adanya alasan. Memang kesannya tidak masuk akal, karena mungkin saja mereka berpindah posisi di suatu tempat sebelumnya. Namun perpindahan posisi tersebut sangatlah singkat dan tidak mengikuti continuity yang ada. Bahkan juga saat menggabungkan semuanya menjadi Five Robo, sesaat setelah Land Gamma, Carrier Beta, dan Sky Alpha telah bergabung, terlihat bahwa Carrier Beta masih belum disatukan, dan masih terlihat dalam jarak yang cukup jauh. Padahal sebelumnya, mereka sudah sangat dekat secara posisi. Bahkan bagian torso tersebut seakan diputar seperti membetulkan posisinya. Padahal sebelumnya posisi tersebut tidak ada yang salah. Jadi kenapa harus diputar? Dynarobo Kagaku Sentai Dynaman masuk lagi ke mecha pada era Showa, dan pada serial Dynaman ada Dynarobo yang terbagi atas 3 pieces mecha, yakni Dynamech, Dynamobil, dan juga Dynagary. Hal yang menjadi kesalahan dalam kasus ini terjadi pada proses peluncurannya, dan bisa kita lihat pada episode perdana Dynaman sendiri, di mana Dynamech yang berbentuk pesawat jet bisa kita lihat memiliki satu set roda pada bagian bawahnya. Namun ketika terbang di udara, entah kenapa bagian roda tersebut hilang begitu saja. Bahkan bisa muncul kembali tanpa penjelasan saat pesawat itu meluncur di daratan. Kasus hilangnya roda juga terjadi pada Dynamobil, yang saat meluncur terlihat memiliki 4 buah roda. Namun ketika terbang, roda-rodanya juga menghilang entah kemana. Memang, Dynamobil memiliki proses pelipatan roda ke arah belakang saat digabungkan menjadi Dynarobo, namun tidak ada celah sama sekali untuk bisa menyembunyikan bagian roda tersebut. Hal itu juga bisa kalian lihat pada versi Deluxe Dynarobo, di mana baik Dynamech dan juga Dynamobil tidak memiliki bagian apapun untuk menghilangkan rodanya, bahkan juga tidak bisa dilepas sama sekali. Daijujin Kyoru Sentai Zyuranger. Dan kesalahan paling parah ada pada proses pembentukan mecha dinosaurus pertama yang ada di Super Sentai. Namun bukan hanya pada gatainya saja, melainkan juga terjadi di dalam kokpitnya sendiri. Seperti yang kalian tahu, bahwa ketika semua bersatu menjadi robot formasi Dino Tanker, semua anggota Zyuranger sudah masuk ke dalam kokpit robot tersebut. Namun pada saat Dino Tanker berubah formasi menjadi Daijujin, saat posisinya terangkat atau tertopang untuk membentuk posisi berdiri, terlihat posisi Zyuranger dalam kokpitnya sangat teracak satu sama lain. Jika dilihat dari angle kamera belakang tentunya. Perhatikan 2 gambar berikut.
Jika dari angle depan, kita hitung dari kiri adalah Tricera Ranger, Tiger Ranger, Tyranno Ranger, Terra Ranger, dan juga Mammoth Ranger. Namun dari angle belakang, justru terbalik satu sama lain, yakni Mammoth Ranger, Tiger Ranger, Tyranno Ranger, Terra Ranger, dan juga Tricera Ranger. Sementara Blue dan Black seakan mundur ke belakang, padahal posisinya sebelumnya berada di depan di sebelah Red Ranger atau Tyranno Ranger. Dan satu lagi, pada saat masih belum berdiri, kepala Sugoju Mammoth terlihat masih ada, namun kemudian menghilang saat melakukan proses berdiri. Walaupun kemudian digunakan sebagai tameng atau perisai, namun menghilangnya kepala Mammoth tersebut tetaplah melanggar continuity. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.